Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Prasetyo, NIM 202111024, kelas 2A Manajemen dari Universitas Muria Kudus. Di video ini saya akan membacakan soal UAS Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Dr. Irfai Batur Rahman SPD, MPD, serta membacakan jawaban yang sudah saya rangkum, yaitu nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Soalnya yaitu adi ditambah kuasa, catur ditambah tunggal, dwi ditambah warna, ekstra ditambah kulikuler, kontra ditambah revolusi, purna ditambah wirawan, sabta ditambah krida, sub ditambah bagian. Jawabannya yaitu pengertian bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis diserangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk tuturan atau kata perimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Seperti adi ditambah kuasa menjadi adi kuasa, catur ditambah tunggal menjadi catur tunggal, dwi ditambah warna menjadi dwi warna, ekstra ditambah kulikuler menjadi ekstra kulikuler, kontra ditambah revolusi menjadi kontra revolusi, purna ditambah wirawan menjadi purna wirawan, sabta ditambah krida menjadi sabtra krida, sub ditambah bagian menjadi sub bagian. Selanjutnya nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum khusus, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Contoh. Pesimis 1. Ramdan suka mengkonsumsi makanan bergizi. 2. Orang yang suka mengkonsumsi makanan bergizi, tubuhnya sehat. Kesimpulan, Ramdan mempunyai tubuh yang sehat. Selanjutnya, penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola khusus atau umum, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Contoh, kita menjatuhkan buku dan ternyata jatuh ke bawah. Kita menjatuhkan pulpen ternyata jatuh ke bawah. Berarti kita menyimpulkan bahwa semua benda akan jatuh ke bawah. Oke, selanjutnya nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Yaitu transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Contoh, mereka tidak suka kue yang manis. Kurung buka, mereka tidak tanda tanya suka kue yang manis. Atau selanjutnya, ibu menyiapkan makan malam untuk sekeluarganya. Menjadi ibu menyiapkan makan malam untuk usia besar dengan ditambah kata yang berbeda keluarga. Nah, kurung tutup. Selanjutnya transliterasi. Transliterasi merupakan penyalinan dengan pengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Contoh, jamaah ditulis jamaah. Selanjutnya, jelaskan penomoran bagian kekurangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah.
program usaha. Satu, persiapan program. 1.1 penerimaan warga belajar. 1.2 pemilihan penyelenggara. 1.3 pemilihan ketua kejar usaha. 1.3 musyawarah. 1.32 ditunjuk. Jawabannya yaitu pembenaran penomoran, yaitu program usaha bab seperti 1.1 tahap persiapan program atau subbab. 1.1 penerimaan warga belajar atau anak subbab. Selanjutnya 1.1.2 pemilihan penyelenggara. 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha. 1.1.3.1 musyawarah atau anak subbab pertama. 1.1.3.2 ditunjuk. Selanjutnya nomor 5, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian soal berikut ini, jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. Bayu Maharani. Oke. Pengertian pada gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Lalu penulisan gelar ditulis di belakang nama seseorang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya ditambahkan tanda koma. Seperti Bayu Maharani STTS menjadi Bayu Maharani, STTS. R.M. Pratama, M.M menjadi R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD menjadi Dr. Irfai Fatur Rahman, S.PD, M.PD. Dr. DRS Muhammad Kanjanuddin MPD menjadi Dr. DRS Muhammad Kanjanuddin, M.PD. Selanjutnya Prof. Dr. Ahmad Ulil Nuha MPD menjadi Prof. Dr. Ahmad Ulil Nuha, M.PD. Selanjutnya nomor 6, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Pengertian tanda elipsis. Elipsis adalah tanda elipsis, tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda ini dapat menunjukkan jeda pada pembicaraan, pikiran yang belum selesai, atau pada akhir kalimat penurunan volume menuju kenyapan. Contoh, jikalau begitu, ya, marilah kita memeragakan usaha. Selanjutnya tanda siku adalah tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau sekelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba Men. Di kurung buka terdapat huruf D dilanjutkan dengan engar, bunyi gemeristik. Lanjut, tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contoh, Raja Ampat atau salah satu kabupaten di Papua merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Selanjutnya nomor 7.
Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Pengertian generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Atau bisa murid perempuan itu pergi ke sekolah, dia memakai seragam sekolah. Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Selanjutnya, analogi. Analogi adalah salah satu jenis penalaran induktif. Dalam pengertian umum, analogi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan atau mengumpulkan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum. Selanjutnya, jawaban. Contohnya, untuk menjadi seorang pemain bola yang profesional atau berprestasi dibutuhkan latihan yang rajin dan ulet. Begitu juga dengan seorang dokter. Untuk dapat menjadi dokter yang profesional, dibutuhkan pembelajaran atau penelitian yang rajin dan ulet. Analogi. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemain bola maupun seorang dokter, diperlukan latihan atau pembelajaran. Hubungan sebab akibat atau sebab akibat adalah hubungan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau peristiwa dikaitkan dengan sebab tertentu. Kata yang sering digunakan dalam mengungkapkan hubungan sebab akibat tampaknya menjadi penyebabnya. Karena alasannya adalah karena ini. Contoh, karena kemarin Arif kehujanan. Atau sebab, tanda kurung sebab. Maka hari ini Arif sakit, tanda kurung akibat. Nomor 8. Jelaskan yang dimaksud silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari 2 proposisi dan sebuah konklusi. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung. Karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintetis. Contoh, premis mayor seperti semua produksi menghasilkan barang. Premis minor seperti industri adalah produksi. Konklusi seperti industri menghasilkan barang. Selanjutnya nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi atau kata sambung adalah kata ungkapan yang menghubungkan 2 satuan bahasa yang sederajat seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Jenis-jenis konjungsi dan contoh penerapannya. 1. Konjungsi aditif. Konjungsi aditif yaitu kata hubung yang berfungsi untuk menggabungkan 2 kata frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contoh konjungsi aditif seperti dan, lagi, pula, serta. Contoh penggunaan konjungsi aditif dalam kalimat. Rara dan huruf miring, dia sedang menelusuri taman untuk mencari kucing peliharaan mereka. Nomor 2, konjungsi adversatif.
Konjungsi adversatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh dalam kalimat seperti Nadia tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya masih sakit. Selanjutnya, nomor 3, konjungsi klausa. Konjungsi klausa merupakan kata penghubung antara dua buah klausa atau lebih. Terdapat 3 macam konjungsi antar klausa, yaitu konjungsi koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Contoh, yaitu jadi, karena, sebab, sehingga. Contoh kalimat, yaitu hari ini Dita tidak masuk sekolah karena sakit. Selanjutnya nomor 4, konjungsi temporal. Konjungsi temporal pada dasarnya adalah konjungsi atau kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dan memiliki kaitan dengan waktu. Konjungsi temporal biasanya digunakan dalam kalimat dengan keterangan waktu atau menghubungkannya dengan kalimat berikutnya. Contoh, kemudian, lalu, sebelumnya, dan setelahnya. Contoh kalimat, Dina mengerjakan PR. Setelah itu membantu ibu memasak ibu di dapur. Nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri-ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Wacana narasi. Wacana narasi adalah bentuk wacana yang merupakan menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Narasi menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang berlarian. Ciri-cirinya yaitu nomor 1, menceritakan peristiwa, adanya tokoh, waktu, kronologis. Selanjutnya contohnya seperti guru. Guru pertama yang telah menjagaku sepenuh hati, membesarkanku tanpa pamrih, mengajariku berbicara, berjalan, berlari, dan hingga sekarang mereka adalah kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku adalah guru terhebatku. Selain memberi aku banyak kebutuhan, mereka juga menjadi inspirasiku melakukan banyak hal. Alasanku menggapai cita-cita. Mereka adalah tujuan yang belum aku dapatkan. Aku menginginkan kebahagiaan mereka yang paling utama. Untuk itu, doakan aku mewujudkan tujuanku. Selanjutnya, wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium secara imajinatif apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Ciri-cirinya seperti berorientasikan pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Dan wacana yang melukiskan dan menggambarkan, memberikan realita. Contohnya, salah satu museum sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta adalah Museum Yogyakarta Kembali. Jika dilihat dari luar, museum itu terbentuk kerucut. Museum Yogyakarta Kembali terdiri dari 3 lantai lengkap dengan ruang perpustakaan dan ruang serbaguna. Ketika Anda memasuki museum ini, maka Anda akan menemukan pada ranah pintu tulisan sejumlah 422 nama pahlawan yang gugur di daerah Wirkrese 3 atau RIS. Di lantai pertama terdapat 4 museum yang menyimpan benda bersejarah. Misalnya senjata, telepon, mesin ketik, dan lain-lain. Lantai 2 terdapat ruang diorama yang mengisahkan perjuangan rakyat Indonesia. Di bagian luar lantai 2 terdapat relief dengan jumlah sekitar 40 relief. Di lantai 3 terdapat bahatan dan ruang. Ini khusus digunakan untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan yang gugur. Di tengah ruang lantai 3 terdapat tiang bendera dengan bendera merah putih dan berkibar.
Selanjutnya, wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Wacana ini digunakan untuk menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek. Ciri-cirinya, 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Nomor 2, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya yang bersifat faktual. Nomor 3, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Nomor 4, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Contoh, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. 5 sendi utama penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Ciri-cirinya seperti berisikan pandangan, pendapat, dan keyakinan yang sang penulis terhadap permasalahan. Memiliki data faktual yang digunakan untuk meyakinkan para pembaca, menguraikan suatu permasalahan dengan cara menganalisa dan memberi sebuah analogi. Diakhiri dengan kesimpulan yakni berupa pendapat yang lebih luas bukan merupakan penegasan ulang topik utama. Selanjutnya, contoh wacana argumentasi. Bekerja dengan giat merupakan kunci dari kesuksesan. Seseorang yang mempunyai niat yang besar dalam bekerja akan dapat menghadapi masalah yang ditimbulkannya. Dengan niat yang besar dan tekad yang kuat, pastilah seseorang itu akan sukses dalam bekerja. Janganlah takut gagal dan jadikanlah kegagalan itu menjadi jalan menuju kesuksesan. Selanjutnya, wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi pembaca untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Ciri-cirinya yaitu 1. Persuasi bertolak dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah. Harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Selanjutnya, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Penulis dengan pembaca. Contohnya, banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya, walaupun tempat sampah banyak disediakan. Tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempat sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.